Selamat sore, Ibu. Sore. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk kami. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Di sini kami ingin mewawancarai Ibu terkait pertujuan untuk memperoleh pandangan dan harapan kedepannya, yaitu mengenai keterampilan menulis dan membaca. Ya. Oke, untuk pandangan Ibu, kebetulan kita ketiga memang Ibu aku, gitu ya, menulis puisi yang kreatif serta keterampilan membaca puisi yang kreatif, ya. Nah, mata kuliah ini sangat penting, gitu ya. Kenapa, gitu ya? Nah, yang pertama itu yaitu untuk mengembangkan imajinasi, ya. Di sini pengembangan imajinasi karena dengan menulis, gitu ya, nah itu melatih kepekaan bahasa, gitu ya. Kemudian berpikir kritis dan reflektif. Nah, itu yang penting pertama, gitu ya. Kenapa penting yang kedua, gitu ya? Karena di sini bahwa membentuk mata kuliah ini membentuk identitas calon guru, ya. Calon guru PBSI. Kenapa? Calon guru itu bukan hanya nanti saat ketika kita jadi guru hanya menang teori, menulis itu begini, membaca itu begini, enggak, gitu ya. Tetapi kita harus menjadi modelnya bahwa guru bahasa Indonesia itu sudah mampu menulis dan membaca, khususnya menulis lagi ya. Sebelum menulis cerpen apa ya, jangan hanya nulis siswanya tapi kita nggak nulis. Nah seperti itu. Jadi membuat pembentukan identitas calon guru dari prodi PBSI, ya. Kemudian menulis, gitu ya, ini juga bisa memperkuat literasi budaya dan karakter. Kenapa? Misal kita mengambil tulisan yang berbau budaya lokal, misalnya tentang yang Ibu minta kemarin di mata kuliah itu ada meminta menulis cerita rakyat. Ini kan menggali budaya lokal yang ada, kemudian dari cerita-cerita itu kita bisa menggali karakter yang muncul dari cerita, ya. Baik Bu, ini saya ada pertanyaan. Menurut Ibu tantangan terbesar mahasiswa dalam membaca ini tadi itu dalam menulis akademik saat ini itu apa yang paling mencolok menurut Ibu? Tantangan yang pertama, ini masanya era digital ya. Nah, itu tantangan pertama. Karena era digital, biasanya mahasiswa itu sering membaca yang bentuknya apa ya, slide sedikit-sedikit, yang misal kita buka di IG gitu ya, ada ini bacanya kan sedikit gitu ya tanahnya. Nah ketika sudah terbiasa scroll membaca bacaan-bacaan yang pendek, kita alihkan ke bacaan akademik yang sedikit panjang, ini mahasiswa bosan, malas. Itu tantangan pertama di dunia digital ini dengan sekarang, gitu ya. Kemudian yang kedua, gitu ya, karena itu tadi sehingga terbiasa apa ya, baca-bacaan yang pendek, jadi susah memahami bacaan yang sifatnya akademik, strukturnya akademik, gitu ya. Jadi ada kesana gitu, kesannya gitu ya. Kemudian mahasiswa itu sering membaca hanya permukaannya aja, permukaan, tapi tanpa mau mencari argumennya tuh apa, benar nggak tulisan ini, gitu ya. Nah itu tantangan yang kedua, gitu ya. Jadi tidak membacanya itu hanya dangkal, dia tidak cari yang mendalam, gitu, tidak mencari argumennya, kemudian bukti-buktinya seperti apa, gitu, sulit, ya. Nah kemudian keterbatasan kosakata akademik, gitu ya, karena tadi tidak sering membaca yang panjang, jadi ada keterbatasan istilah, misalnya mengenal istilah akademik apa, bingung, gitu ya. Nah karena itu tadi sering baca yang pendek-pendek tadi. Nah itu tantangan selanjutnya. Nah kemudian karena sekarang tadi sistem digital juga plagiarismenya tinggi. Kenapa? Gitu ya. Misal kita menggunakan AI, tidak ditelaah lagi, kopas gitu aja, langsung kan Bu? Ya langsung. Nah itu juga sebagai tantangan bidang. Jadi sebisa mungkin lebih bijak menggunakan AI. Misalnya menggunakan sumber, ya sumbernya itu kita telusur dulu, benar enggak, gitu ya. Jangan main kopas aja, percaya aja, gitu ya. Tapi nah seperti itu tantangan.
Nah, baik. Ini yang pertanyaan yang kedua, Ibu. Ini mengenai keterampilan membaca. Kira-kira metode apa yang Ibu gunakan untuk melatih keterampilan membaca kritis mahasiswa? Jika Ibu ada metode itu, kira-kira apa saja metode yang sudah Ibu terapkan? Oke, yang Ibu sudah terapkan untuk menggali kekritisan mahasiswa itu membandingkan dua teks. Nah, dari membandingkan dua teks itu mahasiswa bisa melihat bahwa isi bacaan pertama apa, isinya apa, kedua artinya apa, apa, dan bisa akan memberikan evaluasi di sana. Itu yang dilakukan. Kemudian melakukan integrasi apa, bukan hanya kalau misal di mata kuliah membaca, tidak hanya mata kuliah membaca yang diintegrasikan, tapi diintegrasikan dengan menulis gitu ya. Misal dari membaca membuat esensi, nah ini kan diintegrasikan gitu ya. Kemudian ada metode khusus yang memang tidak secara langsung dijelaskan di kelas ya, tetapi Ibu menerapkan yang namanya metode membaca SC3R ya. Mahasiswa diminta untuk mensurvei dulu, mensurvei bacaannya apa, kemudian membuat pertanyaan dari isi bacaan, kan? Survei, question, kemudian 3N, read, review, dan decide, gitu ya. Setelah itu membuat pertanyaan, kemudian membaca. Apa yang mau saya cari di bacaan berdasarkan pertanyaan tadi, kemudian review, mengkaji ulang, gitu kan, kemudian bisa membuat kesimpulan dari bacaan. Itu metode yang paling simpel yang Ibu sudah terapkan. Lain yang walaupun bisa menjadi Ibu, sekarang pertanyaan ketiganya, apa sih harapan Ibu terhadap mata kuliah keterampilan menulis dan membaca untuk kedepannya? Oke, untuk mata kuliah menulis ya, untuk mata kuliah menulis itu berharap satu, mahasiswa punya karya nyata dari hasil menulis, gitu ya. Kalau dari mata kuliah membaca, mahasiswa mampu memahami, gitu ya, kemudian bisa mengimplementasikan hal-hal baik dari hasil membaca, gitu ya. Jadi mengimplementasikan bukan hasil dari membaca mampu jawab pertanyaan enggak, tapi bisa membuat dampak keluar dari hasil membaca. Misalnya sederhana, bagaimana mengolah sampah lingkungan, ya itu bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari walaupun dalam keluarga, gitu ya. Itu harapan yang pertama. Kemudian untuk menulisnya, untuk menulisnya di sini mengembangkan kemampuan. Ini ada kaitannya juga membaca secara reflektif, yaitu tadi merefleksikan hasil bacaan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang diharapkan, bukan hanya sekedar membaca, selesai membaca enggak gitu ya, tapi yang Ibu inginkan bahwa mahasiswa itu bisa mampu merefleksikan hasil dari membaca itu, gitu ya. Kemudian mengintegrasikan dengan teknologi digital. Nah, misalnya hasil menulis bisa kalian upload di mana, gitu ya. Bisa ada aplikasi yang memang menampilkan kalian gitu ya. Nah, itu di media sosial dan lain sebagainya. Itu harapan, karena memang dunia sekarang itu ya, karena supaya juga melatih mental, supaya nggak malu kita menampilkan karya kita dalam bentuk tulisan, gitu ya. Nah, kemudian harapan yang selanjutnya dari kegiatan membaca dan menulis ini, kegiatan literasi itu bukan hanya sebatas sampai di mata kuliah ini aja, tapi Ibu berharap literasinya itu berkelanjutan sampai kalian nanti bisa saat kuliah kerja, ya. Jadi bisa literasinya berkelanjutan, ya, menularkan ke siswa kita ataupun menularkan yang kita menjadi teman lain. Nah, literasi ini bisa terus. Kemudian Bu, ada nggak saran untuk kami mahasiswa untuk bisa mengembangkan kemampuan literasinya? Oke, yang jelas untuk mengembangkan literasi membaca, terutama yang untuk akademik gitu ya, kemudian mengasah diri untuk membuat mengasah kemampuan gitu ya. Kadang saya pengen nulis cerita, saya nggak pede, tapi begini, tapi coba aja. Nah gitu ya, intinya itu aja saran Ibu, jangan malu untuk mencoba menulis. Baik Bu, terima kasih. Kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Ibu sebesar-besarnya
karena atas waktu dan penjelasan sehingga kami dapat banyak mengetahui pengalaman baru yang belum pernah kami ketahui, Ibu. Nah, di sini kami memberikan, maksudnya Ibu memberikan manfaat bagi kami dan kami juga bisa menerapkan dunia kerja apabila kami selesai dari kampus ini. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu ya.